Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok PT Marvel. Di sini kami akan membahas materi tentang linear programming metode simplex. Yang lebih tepatnya, kami akan membahas tentang penyimpangan. Pada penyimpangan kali ini, kami akan membahas tentang pembatas fungsional bertanda lebih besar. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Wiranti. Yang kedua ada Uti Niko Adrian Saputra. Dan yang ketiga ada Feby Puri Andayani. Oke, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pembatas fungsional bertanda lebih dari. Ketika suatu permasalahan dalam program linear ada pembatas fungsional yang bertanda lebih dari atau sama dengan, maka penyelesaiannya dengan menambahkan variabel slash dengan tanda negatif. Contoh maksimasi subjektum. Z sama dengan 3x1 plus 4x2. Pertama, 2x1 ditambah x2 kurang dari sama dengan 6.000. Yang kedua ada 2x1 ditambah 3x2 lebih dari sama dengan 9.000. Yang ketiga, maka dari itu x1-nya lebih dari sama dengan 0, x2-nya lebih dari sama dengan 0. Maksimasi subjektunya ditambahkan s1, ditambahkan s, jadi z dikurang 3x1 dikurang 4x2 sama dengan 0, ditambah 0 di belakang. 2x1 ditambah x2 ditambah x1 sama dengan 6.000. Yang kedua, 2x1 ditambah 3x2 dikurang x2 sama dengan 9.000. Dan yang ketiga, x1-nya lebih dari sama dengan 0, x2-nya lebih dari sama dengan 0, x1-nya lebih dari sama dengan 0, dan x2-nya lebih dari sama dengan 0. Di sini ada contoh dari tabel simplex. Contoh tersebut ada Z, S1, min S2. Mengapa di sini min S2 tidak masuk ke dalam proyek tersebut? Dikarenakan melanggar peraturan dari S2-nya lebih dari sama dengan 0. Minus ini kan kurang dari 0, jadi tidak termasuk, dan itu melanggar pembatas. Lanjut, karena variabel dasar melanggar aturan pembatas tanda, maka variabel artifisial R dapat dimasukkan ke dalam persamaan. Karena R masuk ke dalam persamaan, sehingga metode Big M dipakai untuk menyelesaikan masalah ini. Maka, dalam fungsi tujuan juga harus ditambahkan M untuk maksimasi bertanda negatif dan untuk minimasinya bertanda positif. Maksimasi subjektum. Z dikurang, kita masukkan persamaan yang tadi di atas. Z dikurang 3x1 dikurang 4x2 sama dengan 0, sama. Jadi di sininya Z dikurang 3x1 dikurang 4x2 ditambah mr2 sama dengan 0. Jadi di setiap ini ditambah dengan m. 2x1 ditambah x2 ditambah s1 sama dengan 6.000. 2x1 ditambah 3x2 dikurang s2 ditambah r2 sama dengan 9.000. Maka dari itu sama seperti tadi, x1, x2-nya, s1 dan x2-nya itu lebih dari sama dengan 0. Ini tabel simplex dari contoh tersebut. Jadi tadi min s2-nya itu dibuang karena melanggar batas. Ingat bahwa nilai PD variabel dasarnya pada baris Z ini harus 0. Namun dalam tabel di atas nilai R2-nya adalah M, ini karena masih M, maka agar nilai R2 tersebut sebesar 0, baris Z nilainya harus diubah sedemikian rupa. Ini menggunakan eliminasi dalam pemecahan masalah linear. Baris pertama Z, baris pertamanya dikurangi dengan M kali baris ketiga R2. Minus 3x1
dikurang 4x2 ditambah 0s1 ditambah 0s2 ditambah 0mr2 ditambah mr2 sama dengan 0. Kita masukkan yang tadi 2mx1 ditambah 3mx2 tambah 0s1 dikurang ms2 tambah mr2 sama dengan 5000. Yang persamaan 1 dan 2 ini dikurangi, maka dapatlah minus 3x dikurang 2mx1 dapatlah minus 3 dikurang 2 dari x1 ditambah ini kurang ini dapatlah minus 4 dikurang 3m x2 ditambah m s2. Karena ini yang tersisa maka sama dengan 0 dikurang 5000 dapatlah minus 5000m. Ini dimasukkan ke dalam tabel maka bentuknya seperti ini. Lanjut. Contoh penyelesaian masalah untuk beberapa penyimpangan tersebut. Diminimasi subjektu Z sama dengan mx1 ditambah 2x2. Dikarenakan minimasi maka akan berubah menjadi tanda positif. Yang ke satu 2x1 ditambah x2 sama dengan 6000. 2x1 ditambah 3x2 lebih dari sama dengan 5000. Yang ketiga x1 ditambah x2 nya kurang dari sama dengan 4000. Yang keempat yang sesama x1 dan x2 nya lebih dari sama dengan 0. Ubah formulasi masalah di atas menjadi bentuk standar dengan mengubah ke bentuk maksimasi mengalihkan minus 1 serta menambahkan variabel flat dan artifisial. Maksimasi jadi kita tinggal ditambahin aja. Min Z sama dengan min Z ditambah 5x1 ditambah 2x2 ditambah mr1 ditambah mr2 sama dengan 0. 2x1 ditambah x2 ditambah x2 sama dengan 6000. 2x1 ditambah 3x2 dikurang x2 ditambah r2 sama dengan 5000. Yang ketiga masih sama, x1 tambah x2 tinggal ditambah dengan s3 nya sama dengan 4000. Untuk x1, x2, s1, x2 dan s3 nya itu sama, masih dengan lebih dari sama dengan 0. Oke, sekian dari saya, dari Piranti. Selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya. Yang pertama, Uti Miko Adrian Saputra. Baik, saya akan melanjutkan materi yang dijelaskan Piranti. 1. Masukkan formulasi masalah ke dalam tabel sinteks. Baris pertama Z ditambah M kali baris pertama R1 dan ditambah M kali baris ketiga R2. 5x1 ditambah 2x2 ditambah mr1 ditambah 0s2 ditambah mr2 ditambah 0s3 sama dengan 0. 2mx1 ditambah mx2 ditambah mr1 ditambah 0s2 ditambah 0r2 ditambah 0s3 sama dengan 6000m. 2mx1 ditambah 3mx2 ditambah 0r1 dikurang ms2 ditambah mr2 ditambah 0s2 sama dengan 9000m. Jadi kita operasikan dalam bentuk 5 kurang 4m x1 ditambah 2 kurang 4m x2 ditambah ms2 sama dengan negatif 15000m. Selanjutnya, pilih kolom kunci yang merupakan kolom dengan nilai Z yang paling kecil atau negatif terkecil. Karena X1 dan X2 sama-sama bernilai negatif kecil, maka dipilih salah satu yaitu X2. Langkah ketiga, pilih baris kunci yang merupakan baris dengan nilai positif terkecil. Kolom kunci dan baris kunci iterasi 1 adalah baris R1 sama dengan 6000 dibagi 1 sama dengan 6000. Baris R2 9000 dibagi 3 sama dengan 3000. Baris S3 4000 dibagi 1 sama dengan 4000. Di sini kita dapat positif terkecilnya yaitu baris R2 dengan nilai 3000. Langkah keempat, ubah nilai dari baris kunci dengan membaginya dengan nilai dari kolom kunci. Kemudian variabel dasar juga diubah menjadi variabel dasar dari kolom kunci.
Untuk baris non kunci, ubah nilainya dengan sebagai berikut. Nilai baru sama dengan nilai lama dikurang nilai baris yang bersesuaian dengan kolom kunci dikali nilai baris kunci baru. Langkah kelima, pilih kolom kunci yang merupakan kolom dengan nilai Z yang paling kecil atau negatif terkecil. Langkah keenam, pilih baris kunci yang merupakan baris kunci dengan nilai positif terkecil. Kolom kunci dan baris kunci iterasi 2 adalah baris R1 sama dengan 3000 dibagi 4 dikali 3 sama dengan 2250. Baris X2 3000 dibagi 2 dikali 3 sama dengan 4500. Baris S3 sama dengan 1000 dibagi 1 dikali 3 sama dengan 3000. Nah, di sini kita dapatkan hasil positif terkecilnya yaitu R1 sama dengan 3000 dibagi 4 dikali 3 yaitu 2250. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan dari Saudara Utimiko Adrian Saputra nomor 7, yaitu ubah nilai dari baris kunci dengan membaginya dengan nilai dari kolom kunci iterasi ketiga. Nah, di dalam tabel ini kita bisa melihat bahwa yang ini merupakan kolom kunci dan yang ini merupakan baris kunci. Lalu yang selanjutnya, yang 8, pilih kolom kunci yang merupakan kolom dengan nilai Z yang paling kecil atau negatif terkecil. 9, pilih baris kunci yang merupakan baris dengan nilai positif terkecil. Kolom kunci dan baris kunci iterasi 4 adalah: pertama, baris X1 sama dengan 2550 kita bagi dengan 1/4 dan menghasilkan 9000. Lalu yang kedua ada X2, itu 1500 dibagi min 1/2 yang menghasilkan min 3000. Lalu yang selanjutnya S3 yaitu 250 dibagi 1/4 yang menghasilkan 1000. Dari 3 baris tersebut, baris S3 merupakan baris positif terkecil. Lalu yang selanjutnya, di sini yang 10, ubah nilai dari baris kunci dengan membagi dengan nilai dari kolom kunci iterasi keempat, seperti pada tabel di bawah ini. Setelah yang terakhir yaitu pemeriksaan hasil akhir. Karena pada iterasi terakhir tidak ada nilai Z yang bernilai negatif, maka nilai yang optimal telah diperoleh, yaitu ada X1, X2, dan S3 yang merupakan variabel keputusan yang terpilih. Nah, nilai akhir min Z sama dengan min 14.000, Z sama dengan 14.000. Nilai variabel keputusan X1 sama dengan 2000, X2 sama dengan 2000, S2 sama dengan 1000. Baiklah, itu semua merupakan pemaparan materi dari kelompok TT Marvel. Sebelumnya kami mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Bye-bye.